I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu sehat, bahagia, dan urusannya lancar semua. Baik, pada pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini, izinkan saya membawakan topik yaitu cara bahagia yang membuat hidup sukses. Jika Anda sudah bahagia, maka Anda akan menarik banyak kebahagiaan. Itu hukum energi. Energi positif akan menarik energi positif. Energi negatif akan menarik energi negatif. Dan uang atau rezeki atau kesehatan itu berada di energi bahagia. Maka untuk menarik yang Anda inginkan beradalah pada energi kebahagiaan. Dan sekarang Anda bahagia dan mau semakin bahagia, maka dengarlah yang bahagia-bahagia, lihatlah yang bahagia, yang membahagiakan. Karena saya sudah mengalami tentang peningkatan kebahagiaan. Pernah waktu itu saya menulis buku dan saya ada di titik subbab membahas tentang kebahagiaan. Tentu saya mencari referensi di buku, di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Dan apa kira-kira saya rasakan, teman-teman? Saya merasa semakin bahagia. Ada peningkatan kebahagiaan yang saya rasa. Jadi ini perlu dicoba bagi teman-teman. Jika Anda sudah bahagia dan mau meningkatkan frekuensi dan vibrasi kebahagiaan Anda, carilah, dengarlah, lihatlah kebahagiaan itu. Namun tentu dalam perjalanan hidup ini kadang ada sesuatu yang bisa membuat hidup atau perasaan tidak bahagia. Maka ada 3 tips hari ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman supaya selalu stay di kebahagiaan. Yang pertama adalah berprasangka baik di atas rata-rata. Mengapa? Karena ketika Anda berprasangka buruk, otomatis perasaan mengikuti menjadi buruk. Jadi apapun itu,
apapun keadaannya, apapun situasinya, usahakan, memikirkan, mencari supaya berprasangka baik. Seperti Anda mengalami bisnis sedang bangkrut, jika Anda menyalahkan karyawan Anda, jika Anda berprasangka buruk pada Tuhan, tentu perasaan Anda menjadi tidak baik, tentu menjadi negatif, tentu menjadi buruk. Tapi ketika Anda mencari prasangka baik, tentu akan perasaan itu mengikuti menjadi baik. Maka perlu mencari prasangka yang baik. Yang kedua adalah tentang pengetahuan. Pengetahuan ini sangat penting untuk apapun dalam hidup ini. Kita mengetahui yang kita sekarang ini karena pengetahuan, karena data-data dari masa kecil. Waktu kecil kita dulu belajar berbahasa, dan bahasa yang kita petik dulu itulah yang menjadi data kita sekarang. Bahasa Indonesia yang terus kita pelajari, itulah yang masuk data di dalam diri. Karena tidak mungkin ada data bahasa, misalnya bahasa lain, kalau tidak pernah dipelajari. Begitu juga saat ini bisa membaca karena belajar dari masa kecil. Dulunya tidak bisa membaca, sekarang bisa karena belajar, karena ada data. Coba bayangkan teman-teman, seandainya waktu kecil Anda tidak belajar, Anda tidak membaca, apakah bisa membaca hari ini? Tidak mungkin. Kalau Anda mengatakan, wah bisa saja kalau Tuhan mengendaki, itu tidak mungkin. Tuhan itu bekerja dengan sistemnya. Dia sudah menyerahkan sistem pada dunia ini, yaitu hukum alam, hukum sebab akibat, hukum ketetapan. Karena jika misalnya Anda berkata, meskipun waktu kecil saya tidak belajar membaca, kalau Tuhan mengendaki ketika saya dewasa, saya pasti bisa membaca. Itu berarti kalau begitu itu Tuhan tidak adil, karena ada hukum yang dilanggar. Dan dengan banyak pengetahuan itu menjadi data dalam diri, dan apapun yang dilakukan tentu bisa diproses, bisa diketahui karena ada sudah data atau pengetahuan dalam diri. Misalnya Anda saat ini mau menjadi bengkel, tidak mungkin bisa
menjadi bengkel kalau tidak pernah belajar, tidak pernah ada data masuk pada diri Anda. Maka semakin banyak data, semakin banyak pengetahuan yang masuk dalam diri Anda. Itu sangat bagus. Dan mungkin Anda bertanya, apakah data atau memori dalam diri itu akan penuh? Itu tidak akan, karena memori dalam manusia itu tidak terbatas. Kalau memori HP itu terbatas, sedangkan memori manusia itu tidak terbatas. Bahkan ada ilmuwan mengatakan dari awal manusia sampai sekarang baru sampai 5% menggunakan otaknya. Itu artinya masih banyak kemampuan otak kita belum digunakan secara maksimal. Orang-orang terdahulu kita, orang-orang ilmuwan kita terdahulu, orang-orang pintar yang terdahulu hanya menggunakan 5% otaknya. Jadi jangan takut kalau ketika banyak belajar, banyak pengetahuan, memori otak penuh, itu tidak ada. Yang ketiga adalah supaya selalu stay di kebahagiaan adalah niatkan dalam hidup memberi, membantu sesama, berbagi apapun dan bermanfaat. Dan kalau Anda sudah mampu ada di sini, itu Anda sudah ada di tingkatan yang paling tinggi. Karena kecenderungan manusia itu kebanyakan untuk kepentingannya diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya diri sendiri. Sehingga kadang banyak orang bermanfaat atau meniatkan memberi, tapi ada muatan seperti orang bersedekah, orang berbagi. Ada muatan ingin mendapatkan uang banyak, uang berlipat-lipat banyak. Dan kadang ada niat untuk membantu sesama, tapi ada muatan ketika membantu sesama, dia mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tapi itu lebih bagus daripada tidak ada niat untuk berbuat baik. Namun teruslah ingin mencapai niat yang sejati, yaitu hidup memberi semata-mata di dunia ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video saya, dan tentunya saya akan terus setiap hari berkomitmen untuk memberikan apa yang saya ketahui tentang kehidupan ini. Dan perlu teman-teman ketahui, apa yang saya bagikan ini pengalaman hidup saya.
dari 30 tahun saya mencari makna kehidupan. Dan tentunya yang saya bagikan adalah semua orang juga membutuhkan, karena manusia itu banyak berbagai macamnya, tapi hanya satu manusia. Artinya perasaan manusia itu sama. Dan akhirnya jika video ini baik bagi Anda, maka bagikanlah kepada teman-teman Anda, bagikanlah kepada keluarga Anda. Semoga apa yang Anda lakukan itu menjadi kebaikan, dan tentunya kebaikan akan mendatangkan kebaikan pada diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.